Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maharani dari kelas S11 Manajemen dengan nomor NPM 103210118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3 yang bermateri tentang Al-Haya fi Zilali Tauhid. Mentauhidkan Allah. Tauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau royal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pemahaman akidah yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Zat. Zat adalah yang maha sempurna, dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan mengenai Allah Ta'ala berfirman dengan Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-3 yang berbunyi, 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Yang 2, ada Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Yang 3, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Zat Allah itu jauh lebih besar dari yang bisa digambarkan oleh dan lebih besar dari apa yang terbesit dalam pemikiran manusia. Karena betapapun tinggi dan cerdasnya pengetahuan akal manusia, ia tetap saja terbatas oleh kekuatan dan kemampuannya. Hal itu bukan berarti membatasi kebebasan berpikir jumud dalam menganalisis atau menyempitkan ruang gerak akal manusia. Itu merupakan penjagaan bagi akal agar tidak terjebak kepada jurang kesesatan, menjauhkannya dari berbagai pembahasan yang tidak memungkinkan ada sarana ke sana, dan tidak akan kuat dalam memegang kendali sebesar apapun. Apakah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Yang dimaksud dengan tidak dapat dijangkau dengan indera manusia ialah selama manusia itu masih hidup di dunia. Akan tetapi apabila manusia telah berada di alam akhirat, ia akan dapat melihat Allah Ta'ala. Sifat-sifat berikut. As-sifat dan asma Allah Ta'ala adalah sifat yang maha sempurna. Quran Surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Isra ayat 110 yang artinya serulah Allah, atau Surat Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Asmaul Husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholawatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nama-nama Al-A'raf ayat 110 yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Apa perbuatan? Al-Buruj ayat 16, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Anbiya, dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Macam-macam tauhid. Asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya sebagaimana termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat Toha
Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Dia dapat menghidupkan dan mematikan dengan takdirnya, serta dapat mengendalikan seluruh alam semesta dengan sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-87, artinya, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tauhid uluhiyah termaktub dalam surah An-Nahl ayat 36. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Terangkum dalam kalimat la ilaha illallah, Allah sebagai kecintaan. Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Rob yang dimaksud Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, Raja yang ditaati. An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ilah yang abadi. Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tercapai kehidupan yang baik. An-Nahl 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.